Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari semangat. Harus semangat dong kalau mulai. Kalau tengah semangat, nanti berarti semangat. Ya. Kita ke sesi yang kedua pada minggu ini tentang penelitian tindakan madrasah. Ini karena perlu sangat penting kompetensi ini Bapak dan Ibu karena diperlukan juga untuk destinasi kepada Ibu. Pada kegiatan kali ini tujuan pelajaran kita adalah tadi berdasarkan memahami konsep PTS. Kalau di SD sekolah pendidikan tingkat sekolah, kalau kita akan mengadakan pendidikan tindakan yang pertama memahami konsep PTS atau PTS. Yang kedua minimal Bapak dan Ibu nanti membuat proposal. Proposal itu sama seperti PTK. Kalau dulu kan tindakan kelas itu sampai kelas 3. Tapi tidak usah beres hari ini, nanti bisa tugasnya kalau besok itu bisa bikin saya. Apa itu definisinya? PTS adalah penemuan sistematis yang dilaksanakan kepala sekolah atau madrasah untuk memecahkan masalah di sekolah. Jadi memecahkan masalah di sekolah atau madrasah karena kepala madrasah. Kalau permasalahan di kelas, berarti permasalahan di kelas, berarti itu bagi guru. Permasalahan itu akan terus ada. Itu harus cari pemecahannya. Ruang lingkupnya bagi Bapak dan Ibu tadi pasti kegiatan pembelajaran kegiatan kemadrasahan tidak lepas dari 8 standar nasional pendidikan. Tidak usah ditanya lagi, 8 standar itu pasti Bapak Ibu sudah tahu merokok. Sebab di apapun itu pasti dibicarakan. Di kami bicarakan, tadi di EDS kita dibicarakan. Apa saja ini? Nah, ini ada program, ada perencanaan, ada programnya, ada pengawasannya, programnya, sistem manajemen. Tadi Bapak dan Ibu membuat penelitian ini, apakah mau di mana di perencanaannya? Tergantung permasalahan yang diambil apa. Ternyata perencanaan program ini masih kurang dalam mewujudkan RKM misalkan. Jadi kan penelitian, carikan solusinya permasalahan. Ternyata kurang aturan misalkan membuat indikatornya, membuat kurang jeli dalam menentukan programnya yang mungkin kita bisa lakukan. Jangan muluk-muluk. Atau pelaksanaannya tadi bisa tadi dengan manfaatnya, nah, nanti bisa ini baca sendiri. Kalau ini bisa dilihat jelas banyak manfaatnya. Sehingga dapat sama seperti yang tadi bisa dilakukan tindak lanjutnya. Prinsipnya selalu ada masalah, pasti madrasah walaupun sudah masa dulu sekolah standar nasional tetap masalah pasti ada. Terus yang kedua difokuskan kepada pemecahan. Terus beragam macam cara. Mungkin permasalahannya sama, tetapi cara memecahkannya sekolah bukan itu kan berbeda, tergantung kondisi dari bapak dan ibu. Yang di Selawi, Sawarna dengan kondisi daerah wisata berbeda dengan misalkan Profesor mana pada saat nanti katanya di Cipurun yang daerah pegunungan ya tidak salah itu berbeda. Maka caranya pun akan bisa dibaca dari lanjut. Ini sebagai mengingatkan kembali tindakan perbedaan PTS, PTK, dan guru. Kalau kami pengawas itu tadi guru kompetensinya tenaga pendidikan, kepala madrasah, Bapak dan Ibu dari kompetensinya, manajemen kompetensi diri sendiri juga termasuk saya bisa dijadikan PTS. PTS tindakan. Nah kalau kepala tadi guru dan kompetensinya tenaga pendidikan, kepala madrasah kompetensinya, manajemen sekolah. Tapi kalau kepala madrasah hanya lingkup madrasah sendiri. Kalau kami tadi bisa madrasah macam-macam. Jadi semua misalkan ditemukan nih ada 2 madrasah yang ada satu permasalahan, maka kami pengawas akan mengalami tindakan dengan cara apa ini? Misalkan ternyata manajemen madrasahnya kurang ini pemahamannya. Dengan cara apa? Dengan cara pendampingan dan solusinya. Dengan cara misalkan diskusi atau dengan cara workshop dan sebagainya, dimana kami nanti menentukan yang efeknya mana. Dan yang harus diingat, yang namanya PTK, PTS atau PTM tidak mesti itu berhasil.
walaupun tidak berhasil, misalkan tidak kurang memuaskan, tetap sebagai karya ilmiah itu dapat menjadi karya. Jadi kalau guru kan siswa dan kondisinya, model-model cara, media. Sama seperti ketika ya ada siklus, minimal 2 siklus di sini. Ada permasalahan, perencanaan tindakan 1, pelaksanaan, pengamatan, pengumpulan data, deteksi. Permasalahan lagi baru termasuk menyempurnakan perencanaan supaya lebih bagus, supaya lebih tinggi. Sama siklusnya sama seperti dengan PTK, ada siklus sehingga nanti dapat ada perubahan dalam melakukan tindakan berikutnya. Sudah tahu tindakannya salah, masih diulangi rencananya, lupa. Boleh Pak, kembali kepada tadi, kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan atau tidak ekspektasi itu tetap bisa dijadikan sebuah karya ilmiah tetap. Karena proses bisa jadi sebagai bahan untuk yang lain. PTS berikutnya dengan tindakan yang berbeda. Berarti dengan misalkan kinerja guru ini juga yang kurang rasa bisa dijadikan PTS juga, meningkatkan kedisiplinan kinerja guru dalam misalkan mengajar. Nah persoalannya di guru kenapa sih? Melakukan reward dan punishment misalkan, kan sebenarnya belum gunakan reward misalkan. Rewardnya ini. Dilihat beberapa bulan kemudian ini ternyata meningkat, ternyata terus kita sini juga ternyata tidak meningkat. Jadi ada hal lain berarti hubungan dengan cara itu kan, Pak? Ya. Seperti cara ini aku ya. Iya, tetap karya ilmiah. Jadi dengan cara ini tidak dapat pada kondisi di pada sama pada itu berarti tidak dapat dengan cara itu. Harus cari cara yang lain. Gunakan lagi demikian. Nah, proposal PTS ini nanti sampai bab 3 ini bisa beragam, tetapi intinya tadi ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Ada latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, dan pengendaliannya, tujuan dan masalah, kemudian hipotesis. Tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi dengan cara ujian bahwa gimana? Kan tadi hipotesis itu adalah dugaan. Diduga dengan cara reward kinerja guru akan meningkat. Terjadi kasih reward meningkat. Berarti bukan salah ini. Juga. So ada ini minimal Bapak Ibu nanti bisa sampai bab 3. Judul secara singkat, jelas menggambarkan masalah yang akan diselidiki. Seperti Bapak kita akan demikian, mungkin apa yang meningkatkan? Sepertinya bagaimana tidak ada teman-teman madrasah yang akan meningkatkan? Minimal ada pola 3 komponen kita. Apa yang meningkatkan? Bagaimana caranya? Siapa? Contoh di sini yang meningkatkan adalah komponen guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Guru dalam kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Itu yang meningkatkan. Dengan cara apa? Dengan bagaimana tindakannya? Melalui kerja kelompok. Terus siapa? Guru SKI. Kalau di madrasah mungkin guru kelas. Kalau dalam untuk PTK kan kemampuan siswa dalam materi. Tadi kemampuan siswanya kan latar belakang, tadi latar belakang ini umum dulu, baru usus tetap memuat kebijakan umum, fokus kepada apa yang ini setiap saja karena dengan membaca anak dulu tadi akan lebih paham dan kita bisa batasan permukaan bisa dikopi mana bisa hipotesis sebagian teoretis. Nah ini kadang-kadang begini nih yang tidak harus dipahami juga cara membuat kajian teoretis. Kajian teoretis tadi berdasarkan variabel peningkatan kemampuan guru. Berarti variabel untuk A-nya, poin A-nya nanti apa itu kemampuan guru secara teorinya. Nah akan gitu. Terus menggunakan metode pembelajaran berarti B-nya menjelaskan dalam metode pembelajaran. Kalau tambahnya guru SKI berarti guru SKI itu apa? Bisa nanti dilanjutkan dijelaskan dulu kompetensi dasarnya apa. Jadi masih ke sana kalau kompetensi apa? Kemampuan guru dijelaskan apa itu menurut undang-undang, menurut pakar ahli. Metodenya sama dengan prinsip PTK sebenarnya ada kesenangan, ada tindakan prosedur.
Siapa subjeknya? Siapa di mana? Jadwal, kata wisata, latihan, masalah. Nah, baru sekarang kepada dulu kita latih coba membuat judul. Sekarang dibuka ininya, laptopnya. Baik kepada ibu, sekarang kita coba latihan membuat judul. Latihan membuat judul. Ditulis secara singkat, spesifik dan jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti. Masalahnya dulu. Tadi ruang lingkupnya sudah tahu. Bisa guru, bisa non guru, kemampuan gurunya. Bisa tadi ketika guru, misalkan kinerja guru. Kinerja guru. Berarti dengan kata bisa upaya meningkatkan kinerja guru dengan metode tadi reward dan punishment misalkan, atau kalau melihat di sana tadi satu dua misalkan di sini tadi siapa dia siapanya berarti di Miss MH Simulun. Nah, tadi kinerja guru variabelnya, metodenya ini reward dan punishment. Bagaimana caranya ini? Masalahnya berarti kinerja gurunya kurang atau lemah. Atau dengan yang lain, misalkan apa? Upaya atau upaya dengan kata lain meningkatkan langsung. Meningkatkan kemampuan. Di dalam proses misalkan kemampuan apa dulu biasanya? Banyak. Dari standarisinya, cara prosesnya, cara proses misalkan. Masuk ada proses apa? Menyusun RPP. Nah, kan gitu. RPP. Kemampuan guru, kemampuan guru. Kemampuan guru dalam menyusun RPP K13 berdasarkan Permen gitu kan 183 KPI-nya KPI-nya 83. Ini kan nanti guru masalahnya belum bisa mencapai dengan baik kan? Sesuai itu standarnya berdasarkan Permen kalau Permen PMA ya kalau PMA 183 tahun berapa? 2008. Dengan cara apa kita meningkatkannya? Tadi ini kan kemampuan gurunya nih dengan cara apa? Dengan Bapak sebagai kepala sekolah mau ngapain dengan cara apa? Misalkan atau dengan cara tadi terserah Bapak Ibu. Kayaknya ini harus workshopnya ini atau misalkan dibimbing pembimbingan berlanjut misalkan dengan workshop di maksudnya Pak, yang satu kan itu ada upaya meningkatkan, yang kedua meningkatkan saja. Nah, itu bagaimana itu? Apa? Jadi masalah. Ini kan yang penting kata kuncinya di tadi variabel ininya.
apa yang ditingkatkannya. Berarti yang mau ditingkatkan adalah kemampuan guru dalam menyusun RPP. Kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kalau ini dengan cara bukan dengan tingkatkannya, dengan cara metode, reward dan punishment. Nanti apa itu kemampuan guru? Apa itu kemampuan guru? Berarti kalau di sini kemampuan guru itu berarti kan conditional RPP. Jelaskan RPP itu yang bagaimana yang tidak benar. Karena di sini harus bagaimana? Itu mesti seperti ini saja, atau misalkan ada seperti ini, metode reward dan punishment dalam upaya meningkatkan kinerja guru di MA Cipurun. Boleh? Nah, boleh. Jadi masalah. Yang penting tadi variabelnya bisa dibolak-balik. Yang penting tadi ada kalau dalam penelitian SPT kan ada variabel X, ada variabel Y. Berarti ada yang X yang lebih dulu, Y-nya yang belakangan. Y-nya duluan, gitu. X yang belakangan. Boleh tadi ada variabel terikat dan bebas. Kan gitu. Atau variabel mempengaruhi dan dipengaruhi. Terus tadi yang penting tadi karena kuncinya pada di sini. Apa yang harus ditingkatkan? Bagaimana caranya? Dan siapa? Objeknya. Siapa? Bapak dan Ibu sendiri sudah tahu misalkan guru-guru Bapak dan Ibu. Ini dilihat. Misalkan salah satunya pada pastikan komponen, misalkan standar penilaiannya. Fokus. Tiap tahun yang soal ulangan tambah. Gak tahu benar atau salah atau misalkan bagus dan tidaknya. Jadi tadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun soal atau bukan soalnya juga, ternyata dia ada soalnya tapi tidak berdasarkan fisik, belum tahu cara berfisik. Berarti fokus kita ke satu masalah tadi, di pembatasan masalah. Kuliah umumnya tentang penilaian nanti di kata belakang, nanti karena pembatasan masalahnya baru pada ternyata masih lemah adalah kenapa soalnya jelek, ternyata kisi-kisinya belum bisa. Kisi-kisi upaya mengatakan kisi-kisi menyusun kisi-kisi. Nah, saya kemarin menarik dia juga tentang bisa dengan kadang-kadang kisi-kisi KI3 masih bisa umum dan biasa. Bagaimana kisi-kisi KI4? Sama pula nilai kan? Bagaimana kisi-kisinya? Bagaimana bentuk soalnya? KI4 kan? Nanti harus nyambung kalau KI4 dengan instrumen untuk KI4 buat bukan lagi berbentuk soal. Berbentuk apa? Itu diantaranya. Coba Bapak Ibu sekarang satu aja buat judul. Kita cek tes dan kita ini kan kita tulis di sini benar nggak ada nggak komponen ininya, komponen apa yang digunakan, bagaimana tindakannya, siapa yang digunakan. Satu aja dulu. Dicoba dengan kira-kira dengan apa nih? Meningkatkan kemampuan dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK dengan contoh shop di mis Pak Faisal, apa judulnya? Judulnya meningkatkan kemampuan dalam menyusun KKN. Kemampuan dalam menyusun KKN Melalui pendampingan terhadap guru-guru di MIS MA Cipurun.
Baik, Bapak dan Ibu kita perhatikan coba ini. Kita Pak Faisal dari turun. Kita cek dengan itu. Apa yang mau ditingkatkan? Apa yang mau ditingkatkan Menyusun KKN. Tapi kemampuan siapa itu, guru atau siapa itu? Ada guru-guru kan? Oh, di bawah ada. Oh iya. Menyusun KKN dengan cara apa? Pendampingan. Dengan cara pendampingan. Terhadap siapa? Guru-guru di SMA. Terpenuhi ya? Itu mudah kan? Kira-kira apa saya kira cukup ya? Saya cukup judul. Baik, kita ke kajian teoritis. Kita ngambil contoh tadi dulu yang pembahasan. Berarti kajian teoritisnya, A-nya apa di sini? Membahas apa? Kemampuan. Oh, berarti KKN. Jelaskan KKN itu apa? Apa fungsi KKN? Bagaimana caranya? Berdasarkan permen berapa? Ada di standar berapa? Maksudnya KKN ini ada di standar apa? Kan ada juga. Berarti nanti teori-teorinya tentang KKN. Kriteria penuntasan minimal. Berarti yang B-nya apa? Metode pendampingan. Nah, metode pendampingan. Metode pendampingan. Diuraikan juga. Apa itu metode pendampingan? Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, gitu. Nanti kita berarti ketika melakukan tindakan berdasarkan metode ini. Ada metode pendampingan. Berdasarkan metode pendampingan kayak gimana pendampingan itu? Apa itu pendampingan? Bisa dari kata pendampingan dulu apa? Secara bahasa, secara istilah, mendampingi suatu seorang itu cara umum dulu pendampingan. Nah, pendampingan dalam proses ini apa? Gimana? Langkah-langkahnya seperti apa? Berarti uraikan. Sehingga ini menjadi landasan ketika melakukan tindakan. Lakukan tindakan yang tadi. Misalkan di sana misalkan diskusi dulu dengan langkah pertama diskusi dengan guru yang akan didampingi. Biasanya kalau pendampingan satu kali atau lebih? Lebih, kan berarti nanti ada langkah-langkah misalkan ada beberapa kali pertemuan. Penhubungannya misalkan individu atau kelompok. Mandiri atau klasikal. Nah, itu. Kalau saya berapa dulu kita mungkin. Itu situ. Nanti karena misalkan kasusnya kita nanti kan ada di fokusnya ke siapa, ke apa. Nah, gitu. Saya misalkan konsen tetap hanya guru, misalkan guru kelas berapa, satu orang, bisa aja. Bisa aja karena ada fokusnya. Kita lakukan di situ. Jadi langkah-langkah, siklus pertama, siklus kedua. Misalkan kita sebagai kepala madrasah apa misalkan membimbing guru X, jadi tadi langkah pertama gini, ada peningkatan nggak dia dalam meningkatkannya, ada apa progresnya kayak gimana? Itu bisa misalkan yang di logis karena tidak mau pekerjaan, berarti dalam satu siklusnya bisa dalam satu semester. Yang pertama guru KKN. Bisa dipahami ya? Tapi kemudian Ibu tadi sudah banyak yang ada pemahaman yang meningkat. Saya kira tadi judul sudah bagus, cara meneliti juga bagus, latar belakang itu sudah dijelaskan. Dan itu banyak contoh-contoh di internet Bapak Ibu bisa dilihat. Karena intinya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuat PTK, alurnya sama saja. Cuma yang lingkupnya yang berbeda. Tadi kalau selaku kepala madrasah lingkupnya adalah tadi guru dan tenaga kependidikan. Boleh. Kepala TU-nya ini, ya, jadikan objek penelitian bisa. Bagian ininya boleh. Atau misalkan ke bidang kalian besar, saprasnya, koordinator kurikulumnya ini, ya, bisa jadikan objek penelitian. Nah, sebagai bahan ini, mohon Bapak dan Ibu tadi minimal ke bab 3. Hasil dari kegiatan ini saya tunggu bisa kira-kira 2 hari atau 1 hari lebih, 2 hari 1 malam, kirim ke WA saya di sana. Ya, sebagai bahan evaluasi, nanti juga saya akan koreksi gimana. Itu Bapak dan Ibu saya kira cukup.
mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas partisipasinya dan keikutsertaan dalam kegiatan ini. Ketika ada yang salah, yang keliru, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam berbagai hal. Banyak masukan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa di bahasa masing-masing, mungkin sudah terbiasa hal ini. Tetapi itu tidak menjadikan kita terus berhenti untuk belajar. Itu saya cukup ya. Ada pertanyaan? Mungkin ya dari kami juga sama mohon maaf, khawatir ada kata-kata yang kurang ini gitu ya, pertanyaannya kurang sesuai dengan format juga gitu Pak ya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.